Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, salve, rahayu, 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 salam Pancasila. Perkenalkan, saya Agustinus Uno, SE, MP, MAP, dosen tetap pada program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribuana Tunggadewi, Malang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertanya saya dapat menyampaikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Manajemen Kinerja Sektor Publik, kode mata kuliah APC 6314, program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester genap atau semester 6, bobot SKS-nya adalah 3 SKS pada tahun akademik 2025-2026. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, teori, dan praktek manajemen kinerja sektor publik yang berfokus pada pengelolaan kinerja organisasi pemerintah dan lembaga publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan manajemen kinerja sektor publik ini, maka diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan manajemen kinerja sektor publik baik pada organisasi atau lembaga pemerintah maupun pada organisasi atau lembaga swasta. Adapun CMK daripada mata kuliah ini adalah CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen kinerja sektor publik. Mahasiswa mengerti tentang prinsip, tujuan, serta ruang lingkup manajemen kinerja sektor publik sebagai dasar di dalam pengelolaan organisasi publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. CPMK kedua adalah mahasiswa dapat memahami sejarah perkembangan, paradigma, prospek, dan tantangan dalam manajemen kinerja sektor publik. Mahasiswa dapat juga menjelaskan, menganalisis bagaimana sejarah daripada manajemen kinerja sektor publik, terutama dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di negara kita. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan macam-macam kinerja dalam sektor publik, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menjelaskan berbagai jenis, dimensi, indikator, serta model pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik sesuai dengan prinsip. Apa saja bahan kajian atau bahan pembelajarannya atau materi pembelajarannya? Pertemuan minggu pertama adalah perkenalan dan kesepahaman proses perkuliahan. Genap 2025-2026 menjelaskan tentang RPS, kontrak kuliah, penugasan, penilaian, dan kepengurusan di dalam kelas yang membantu proses belajar mengajar kelas ini. Minggu kedua atau pertemuan kedua membahas tentang konsep dasar manajemen kinerja sektor publik. Apa saja konsep-konsep daripada manajemen kinerja sektor publik. Minggu ketiga kita akan mendiskusikan tentang perencanaan kinerja sektor publik. Bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam konteks sebuah organisasi atau lembaga. Minggu keempat membahas tentang bagaimana pengukuran dan penilaian kinerja sektor publik. Yang kelima atau minggu kelima akan melihat dan mendiskusikan
perbandingan kinerja sektor publik dan swasta. Minggu ke-6 atau pertemuan ke-6 membahas tentang produktivitas, efisiensi kinerja dan kualitas kinerja sektor publik. Pertemuan ke-7 akan mendiskusikan dan membahas tentang outcome, benefit, dan impact kinerja sektor publik. Sesudah 7 pertemuan ini, maka pada minggu ke-8 atau pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya sesudah ujian tengah semester, pada pertemuan ke-9 atau minggu ke-9 akan mendiskusikan tentang kinerja organisasi dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan organisasi sektor publik. Disinilah juga kita akan melihat kasus-kasus real di negara kita terkait dengan kualitas pelayanan publik. Kemudian juga pada minggu ke-10 atau pertemuan ke-10 membahas tentang kompetensi dan kompensasi sumber daya manusia kinerja sektor publik. Kaitannya dengan reward dan juga dengan punishment, perbaikan-perbaikan di dalam meningkatkan kompetensi dalam rangka kompensasi terhadap sumber daya manusia. Minggu ke-11 akan mendiskusikan tentang audit kinerja. Bagaimana mengaudit kinerja, baik itu lembaga pemerintah ataupun swasta, bahkan kinerja individual. Review dan umpan balik kinerja manajemen sektor publik. Minggu ke-12 akan mendiskusikan tentang motivasi kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor publik. Minggu ke-13 adalah menyusun indikator kinerja. Apa saja indikator-indikator daripada kinerja sektor publik. Pertemuan berikutnya di minggu ke-14 akan membahas tentang bagaimana kepuasan kerja dan komitmen kinerja sektor publik serta implikasinya terhadap kinerja sektor publik. Jadi kepuasan kerjanya akan melahirkan komitmen kinerja daripada sektor publik dan berdampak terhadap kinerja sektor publik itu sendiri. Pada pertemuan minggu ke-15 dilakukan rangkuman atau mereview, melihat kembali pembahasan diskusi-diskusi topik-topik daripada mata kuliah manajemen kinerja sektor publik, dan kemudian dilanjutkan dengan penugasan untuk ujian akhir semester. Sesudah mereview semuanya, maka pada minggu ke-16 memasuki minggu untuk ujian akhir semester untuk melihat dan mengevaluasi seberapa jauh penyerapan daripada materi-materi pada mata kuliah manajemen kinerja sektor publik. Adapun metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini, dalam proses pembelajaran adalah menggunakan metode ceramah interaktif, ya, terutama di pertemuan-pertemuan awal. Kemudian akan lebih banyak mahasiswa yang berperan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, karena mereka akan mempresentasikan tugas-tugas kelompoknya, kemudian akan diskusi interaktif. Ya, itu metode kedua, dengan membahas kasus yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Yang ketiga, studi kasus, baik dari artikel, media, dan keadaan real di Indonesia. Media tentunya media yang kredibel, bukan media-media hoax. Metode pembelajaran berikutnya yang keempat adalah presentasi, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, presentasi tugas mahasiswa, dan di situ terjadi interaksi, dialog, diskusi, tanya jawab. Metode kelima adalah penugasan individu,
masing-masing mahasiswa akan diberikan tugas individu. Kemudian keenam adalah penugasan kelompok, secara kelompok mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Yang ketujuh adalah saya seringkali juga mengajak mahasiswa outdoor class, kunjungan lapang atau kuliah lapang di instansi pemerintah atau swasta, supaya mahasiswa itu melihat juga situasi manajemen kinerja di instansi pemerintah itu secara langsung di lapangan itu bagaimana. Jadi mahasiswa tidak sebatas hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi juga mereka melihat keadaan di luar, outside of class. Yang terakhir adalah project based learning atau problem based learning, jika itu diperlukan akan diberikan juga. Baik, selanjutnya bagaimana tentang penilaian atau assessment. Nah, penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian daripada capaian pembelajaran mata kuliah melalui berbagai bentuk assessment. Assessment atau penilaian pada mata kuliah manajemen kinerja sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian pertama adalah partisipasi dan keaktifan dalam proses pembelajaran. Apakah mahasiswa tersebut aktif berdiskusi, tanya jawab, kuis, kemudian kehadiran mahasiswa di dalam kelas. Berapa banyak dia bolos, berapa banyak dia hadir. Nah, bobotnya itu adalah 30%. Ya. Kemudian termasuk di dalamnya tugas proyek atau pemecahan studi kasus ada di dalam 30% itu. Termasuk juga di dalamnya bagaimana attitude, sikap karakternya sejak dia tiba di dalam kelas sampai proses perkuliahan itu selesai. Kemudian yang kedua adalah tugas, baik tugas individu ataupun kelompok, presentasi dan desain PPT-nya, bagus tidaknya desain PPT-nya juga saya akan hargai itu, dan bobotnya adalah 20%. Kemudian UTS bobotnya 20%, UAS atau ujian akhir semester bobotnya 30%, sehingga totalnya 100% dari penilaian atau asesmen mahasiswa tersebut. Baik, demikian beberapa tahapan-tahapan pembelajaran yang saya bisa sampaikan. Maka tiba waktunya sekarang kita akan melihat video proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen kinerja sektor publik ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam, Salve, salam Pancasila. Salam Pancasila. Gimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan minggu lalu, dan hari ini kita akan belajar tentang apa sih konsep dasar daripada manajemen kinerja sektor publik. Mungkin ada di antara kalian yang tahu apa itu manajemen, apa itu kinerja, dan apa itu sektor publik. Ada yang tahu apa manajemen? Baik Pak, kalau menurut saya manajemen itu bagaimana kita mengatur waktu antara saya dari sini dan saya berangkat ke sana merapat. Contohnya bagaimana saya meninpu dari sini ke A ke B. Itu tentang saya untuk manajemen waktunya. Oke, jadi bagaimana manajemen waktu ya? Salah satu contohnya di waktu ya. Dari kos datang ke kampus itu membutuhkan berapa banyak waktu, tergantung jarak tempat tinggal dengan jarak dengan kampus ya. Ada lagi yang lain? Apa itu kinerja? Atau apa itu sektor publik? Kalau kita jalan-jalan ke alun-alun atau ke beberapa tempat umum, itu apa?
bisa dikatakan sebagai tempat umum atau ruang publik? Bisa ya? Iya, Pak. Oke, jadi kita membahas tentang bagaimana manajemen kinerja sektor publik. Oke, kita lanjut ya. Apa tujuan atau goal dari sebuah organisasi dibentuk? Satu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama supaya efektif, ya. Maka diperlukan manajemen yang baik, ya, dan benar. Nah, manajemen adalah bagaimana mengelola, bagaimana menggunakan sumber daya yang ada di dalam organisasi atau lembaga atau institusi baik pemerintah maupun swasta. Jadi mencapai tujuan organisasi, misalnya tentang bagaimana fungsi perencanaannya, how about the planning, how about the decision making, organizing, leading and controlling about the one organization, dari satu organisasi itu bagaimana mengelola, menjalankan organisasi dengan memperhatikan hal-hal ini. Nah, ini sebagai konsep dasar saja ya. Oke, manajemen kerja adalah manajemen tentang apa? Bagaimana menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Ya, memfokuskan pada apa yang diperlukan organisasi, manajer dan pekerja untuk berhasil. How to building the good communication between their manager and employer, and then how we can get the result, menghasilkan sesuatu dari tujuan daripada organisasi itu. Jadi kinerja membutuhkan apa? Performance-nya, atau hasil kerja atau prestasi kerja ada tidak. Jadi kinerja lebih luasnya bukan saja terbatas pada hasil kerja, tapi bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. Next, ya, manajemen kerja atau kinerja adalah suatu sarana, ya, mendapatkan hasil lebih baik dari organisasi, tim dan individual dalam kerangka kerja yang disepakati dalam perencanaan tujuan sasaran. Ini menurut Armstrong dan Marlis. Nah, saya tidak akan berlama-lama dengan teori. Paling tidak teman-teman di kelas ini punya pemahaman sebetulnya apa sih manajemen kinerja sektor publik itu. Yang kedua adalah proses manajemen kinerja adalah proses dengan mana perusahaan akan mengelola kinerjanya. Kalau ini konteksnya perusahaan, selaras dengan strategi, what the sasaran, apa sasaran daripada korporasi dan fungsionalnya untuk mencapai tujuannya. Nah, sasaran dari proses ini adalah apa? Mengusahakan sistem, ya, putaran tertutup secara proaktif, strategi korporasinya, fungsionalnya disebarkan kepada semua proses. Bagaimana aktivitasnya, tugasnya, ya, pembagian tugas, personal bisnisnya, umpan balik yang diperoleh melalui sistem pengukuran kinerja. Lanjut, prinsip dasar yang lain apa? Berkelanjutan. Ya, kita mulai bisnis ini di sini, jangan kemudian setelah 1-2 kali merasa untung kemudian berhenti. Ya, kita harus melanjutkan. Bila perlu bisnis ini bisa ekspansi, buka cabang di mana-mana. Menciptakan budaya, bagaimana budaya kerja, budaya pengembangan diri karyawan maupun penyelenggara. Jangan diabaikan. Ilmu teknologi itu berkembang terus, maka perlu self development atau pengembangan diri. Kejujuran, integritas. Apa sih integritas itu? Integritas adalah kita melakukan sesuatu dalam kebenaran dengan dalam kejujuran tanpa harus diawasi. Tapi kalau seseorang bekerja terus diawasi berarti integritasnya lemah. Kemudian apa? Pelayanan, servis. Seperti tadi kita jualan, kalau kita tidak tersenyum ramah dengan para pembeli, mungkin orang akan cari tempat lain. Ya, kurang lebih kira-kira itu gambaran tentang manajemen kinerja sektor publik. Nah, kita sampai kepada slide terakhir ini. Ya, sebelum saya ke slide yang terakhir ini, mungkin ada yang ingin bertanya, atau ada pertanyaan, atau ada yang kurang jelas, atau mungkin saya terlalu bersemangat sehingga penjelasan saya mungkin terlalu cepat. Ya, ada pertanyaan mengenai manajemen kinerja sektor publik?
Ya, silakan. Wah, mantap. Monggo. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Anton. Ya. Terima kasih buat pertama tadi Bapak sudah menjelaskan tentang konsep asrama dan kinerja sektor publik, dan seperti yang kami simak bersama, Bapak telah memakai ada beberapa teori tadi. Yang pertama yang saya lihat ada teori Armstrong dan Morris pada tahun 1994 ya. Itu adalah salah satu teori tentang konsep manajemen dan kinerja kebijakan publik. Yang di sini mungkin saya coba memakai teorinya Edward 3 yang tentang implementasi kebijakan dan komunikasi. Saya coba pakai dengan teori Edward dan tentang bagaimana kinerja pemerintah jika outputnya bukan uang seperti itu. Bagaimana tentang baik dari kebijakan, komunikasi, atau implementasi. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini kan seperti yang kita dengar bersama tadi tentang baik dari suara gratis, MBG, bahkan sekolah merah putih, koperasi merah putih, suara rakyat. Itulah, apakah outputnya ini bukan uang atau apa, atau memang kinerjanya seperti itu? Mungkin itu Bapak saya akan berikan. Oke. Jadi pertanyaannya berangkat dari teori Edward 3 ya, tentang komunikasi, ya, kebijakan, disposisi. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Ada komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Saya butuh nih sekolah mau roboh, gimana pemerintah pusat bisa bantu gak APBN? Kalau menurut saya sebetulnya, kalau pemerintah tanya saya, sebetulnya saya akan kasih saran, gak usahlah bikin sekolah rakyat. Orang tua itu gak mau sekolah lagi, malah mereka ingin sekolahkan rakyatnya, orang anak-anaknya. Dan saya sudah keliling hampir seluruh Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini, saya melihat. Juga, kalau mereka tanya saya, Koperasi Merah Putih perlu enggak? Kalau mereka tanya saya akan sarankan, enggak usah. Lebih baik memaksimalkan BUMDes, memaksimalkan dana desa di setiap desa itu untuk menciptakan peluang kerja. Jadi maksud saya itu uang berputar di desa. Nah sekarang contoh, bikin Koperasi Merah Putih, kemudian bangun gedungnya jadi. Berapa bulan lagi baru akan beroperasi? Kan itu saya lewat itu, ada yang separuh jadi, ada yang tinggal atapnya, ada yang sudah jadi tapi tutup. Salah contoh di BJ itu saya lewat kemarin pagi itu saya lihat, dari yang lalu saya lewat bulan lalu itu tutup terus, kok belum beroperasi. Kenapa kita enggak memaksimalkan sumber daya yang ada di setiap desa daripada kita bikin baru? Ya. Begitu juga dengan MBG. Saya tidak anti pemerintah ya. Tapi sesuatu hal yang menurut saya bisa dimaksimalkan berdasarkan teorinya Edward 3, kenapa kita tidak lakukan? Ya, disposisinya apa? Ya, MBG, kenapa kita nggak transfer aja kepada masyarakat yang sungguh membutuhkan? Biar dia yang ibunya, bapaknya yang membelikan telur untuk anaknya itu. Daripada kita mengadakan sarana prasarana, belum lagi beli alatnya, beli sepeda motor, beli mobil untuk mengantar itu MBG. Berapa dana yang terserap di situ? Padahal kalau dengan cara bantuan langsung kepada rakyat yang membutuhkan. Tapi untuk bisa tahu siapa yang membutuhkan, kita harus punya big data. Data kependudukan kita ini sudah benar nggak atau carut marut? Saya juga waktu turun ke daerah saya menemukan keluhan dari masyarakat. Masa ada orang yang mampu hidup berkecukupan tapi kok dia dapat BLT, kok dia dapat PKH. Cek punya cek karena dia ada hubungan keluarga dengan kepala desa. Akhirnya yang sangat membutuhkan tidak memperoleh bagian ini. Jadi kembali pertanyaan Anton tadi ya, tergantung. Kalau saya bupatinya ya saya akan mengerjakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi sayangnya saya belum terpilih jadi bupati. Karena memang saya belum maju. Bagaimana orang bisa pilih saya jadi bupati kalau saya belum deklarasi saya mau calon bupati kan gitu. Kira-kira bagaimana? Tangkap ya. Jadi sumber daya yang ada ya kita coba mengacu pada teorinya Edward 3. Baik. Untuk mengakhiri semua ini, mari kita berdoa menurut
agama dan percayaan kita menutup perkuliahan kita pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Salve. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Demikian video pembelajaran mata kuliah manajemen kinerja sektor publik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pendidikan dan pengajaran. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak luput dari khilaf. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya ada pada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan yang baik bagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Terima kasih, dan sebagai penutup izinkan saya menyampaikan moto tagline saya, yaitu hidup adalah sebuah perjalanan. Bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa banyak kita belajar, bersyukur dan memberi makna bagi orang lain di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam Salve, Rahayu, 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 salam Pancasila. Merdeka.